Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 123490053 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada hari ini atau video kali ini, kita mulai praktikum pneumatik dan hidrolik modul ke-1 yang dimana judulnya itu keselamatan dan kesehatan kerja di lab. Jadi, selama 20 menit ke depan, saya bakal ngobrol santai, tapi sedikit serius soal kenapa K3 itu krusial, aturan main di lab, SOP, sebelum, selama, sesudah praktikum ya, di lab eh, pneumatik dan hidrolik kali ini. Dan sampai apa yang harus kita lakukan kalau terjadi keadaan darurat. Tragedinya simpel, pulang dengan selamat, alat tetap utuh, dan belajar berjalan lancar. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya, ada 5. Kita baca dulu. Apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat tangan kita masih di jalurnya? Kedua, menurut kalian, lebih bahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Pernah nggak dengar kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih? Kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan? Manusia, mahasiswa, atau kok kampus? Lalu pertanyaan yang kelima, bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Ya, jadi bayangin aja ya, kalau silinder pneumatik itu tiba-tiba gerak dan sementara tangan kita masih di lintasan, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pasti sangat berbahaya. Terus lebih bahaya mana menurut kalian? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Ya, dua-duanya bisa beresiko. Cuma bentuk bahayanya beda. Ada juga kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih. Ini nyata kalau kita ceroboh. Dan kalau lab dibiarkan tanpa aturan K3, siapa yang paling rugi duluan? Kita sendiri sebagai mahasiswa. Ya. Jadi pertanyaan terakhir, cara paling sederhana menurunkan resiko apa? Jadi cara sederhananya itu disiplin sama aturan dasar dan kebiasaan cek ulang sebelum menyalakan apapun yang kita sudah nyalakan. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Ini ada latar belakang. Laboratorium Rekinsa berisi alat listrik dan mekanik. Semua punya potensi bahaya tanpa K3. Tanpa K3, risiko kecelakaan bisa terjadi tangan terjepit silinder, sengatan listrik dari PLC, selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting, gangguan pendengaran dari suara kompresor. Ya, lab lab kita ini berisi alat listrik dan apa? Alat listrik dan mekanik. Artinya potensinya ganda. Mekanik bisa menjepit, listrik bisa menyengat. Contohnya tangan kejepit silinder, sengatan listrik dari PLC, selang udara lepas atau mencambuk kita yang di dekatnya sampai bisa terluka gitu ya. Lalu bisingnya kompresor juga itu bisa mengganggu pendengaran ya. Nah,
Jadi K3 ini hadir agar mahasiswa, asisten, dan peralatan tetap aman. Dengan K3, alat awet, labnya rapi, dan proses belajar ya gak gak terganggu gitu proses belajarnya. Nah, di slide keempat ada tujuan penerapan K3, melindungi keselamatan mahasiswa menggunakan lab dari kecelakaan kerja. Dua, mencegah kerusakan alat, membunuh, menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Dan itu sampai 6 ya. Jadi tujuannya ada beberapa: melindungi keselamatan orang di lab, mencegah kerusakan alat mulai silinder, PLC, kompresor, selang, katup ya. Dan kita itu memastikan praktikum berjalan tanpa gangguan dan membiasakan standar industri ya seperti ini. Ada standar ISO 45001, SMK 3, prinsip-prinsip OSHA. Nah, jadi bukan sekedar aturan kampus, tapi kebiasaan profesional yang bakal terpakai di dunia kerja. Nah, sini ada slide kelima, yaitu peringatan bahaya. Nah, silinder itu kuat dan gerakannya bisa mendadak ya. Jadi resikonya paling sering itu terjepit atau kebentur karena pergerakan yang tidak terduga. Nah, lalu kebocoran udara juga bisa bikin dorongan aneh dan kadang bunyi mendesis kayak gitu yang bikin panik. Prinsip prinsip saya itu ya, tangan dan tubuh jangan pernah masuk jalur gerakan ya, dan selalu anggap aktuator bisa bergerak kapan saja. Jadi kita lebih berhati-hati dan tidak terlalu dekat. Nah, di sini tadi saya lupa, di sisi listriknya itu ada power 220 VAC hingga 24 VDC untuk modul ya. Salah wiring itu kita bisa bikin konsleting, bahkan merusak modulnya. Kalau salah program, aktuatornya bisa bergerak tidak sesuai rencana kita, yang itu bisa mengakibatkan bahaya. Kabel berantakan juga berbahaya, tersandung, bisa bikin tersandung. Dan itu terjadi sering banget ya, tersandung akibat kabel. Jadi kabel harus di routing rapi, diberi label, dan dicek ya sebelum di run. Nah, lalu di sini ada apa ini? Kompresor dan APD. Compressed air itu bukan angin biasa, tekanannya tinggi ya. Selang yang lepas bisa mencambuk atau menyabit kita yang di dekatnya. Kompresor bising bisa ganggu pendengaran, dan kalau overheating risikonya naik ya. Karena itu kita pakai APD seperti kacamata safety untuk serpihan angin, terus safety shoes, sepatu safety untuk resiko alat yang jatuh, earplug buat kebisingan, dan sarung tangan untuk goresan.
Poinnya itu pilih apa APD sesuai risikonya. Nah, ada aturan umum di sini ya, aturan umum praktikum. Yang pertama itu jangan menyalakan kompresor atau PLC tanpa izin asisten. Yang kedua itu cek oli dan kondisi kompresor. Nah, jangan pegang piston saat silinder bergerak, bahkan untuk tes sebentar. Yang keempat, pastikan selang dan fitting kencang. Kelima, program dan rangkaian PLC harus diverifikasi sebelum running. Yang keenam, kompresor dipanaskan dan atau dibangun tekanannya beberapa menit sesuai prosedur lab, lalu dimatikan bila tidak dipakai. Kalau tekanan turun saat praktikum, matikan power PLC dulu, baru hidupkan kompresor lagi, biar aktuator tidak tiba-tiba bergerak ya. Nah, habis itu setelah praktikum, kita bisa matikan PLC dan kompresor, lalu bisa merapikan lab. Nah, di sini ada SOP praktikum. Nah, sebelum praktikum, inspeksi selang, fitting, kabel, PLC, cek oli dan kondisi kompresor. Pastikan modul PLC siap. Nah, pada saat praktikum, jaga jarak dari silinder, jangan menyentuh aktuator yang sedang jalan, awasi anemometer dan indikator PLC. Kalau ada perilaku aneh, pause dan evaluasi. Nah, setelah praktikum, matikan PLC dan kompresor, buang sisa tekanan lewat katup pembuangan, rapikan kabel, selang, kursi, balik ya, begitu. Nah, di slide ke 9 ya. Nah, di sini ada tanggap darurat, kebocoran udara, matikan kalau kita mengalami kebocoran udara, yang harus dilakukan itu matikan kompresor. Buka katup pembuangan supaya sistem bebas tekanan. Sengatan listrik, putuskan sumber daya secepatnya. Gunakan P3K. Nah, lalu jangan pegang korban langsung tanpa pengaman. Nah, kalau kita mengalami kompresor overheating atau bunyi yang aneh, kita bisa hentikan praktikum dan evaluasi ruangan atau keselamatan dulu. Nah, misalnya kalau ada kebakaran, ya, kita bisa gunakan APAR sesuai kelas kebakaran dan posisi aman. Intinya tenang, putuskan energi, amankan orang, baru alat, ya. Nah, ini ada slide ke-10. Di beberapa PLC, kalau komnya negatif, maka pin input akan minta yang positif dan sebaliknya. Artinya, cara kita mengkabelkan sensor dan aktuator itu harus mengikuti polaritas komnya yang dipakai. Salah paham di sini kita sering bikin input tidak terdeteksi atau malah konslet. Jadi selalu baca diagram dan kabel terminal sebelum pasang. Nah, lalu ada di sini pneumatik ya. Kalau pakai adjustable fitting, pastikan kompatibel dengan tekanan kompresor. Fitting yang tidak cocok bisa bikin bocor atau bahkan lepas saat tekanan naik. Lebih baik ambil waktu ekstra untuk cocokin spesifikasi daripada ambil resiko di tengah praktik.
Jadi kesimpulannya itu utamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama. Nah, tadi itu saya pas praktikum sempat menginstal juga yang namanya CX1. Di mana tadi file itu ada di saya mendownload. Nah, ini dia file CX1 ya. Tadi saya sudah download, terus saya udah install juga. Menginstalnya nanti kita akan disuruh menginputkan key-nya ya. Ya, yang digunakan itu tadi itu CX Programmer. Lalu yang ini. Nah, pada saat praktikum tadi saya hanya baru sempat menginstal ya dan belum melakukan percobaan langsung ya dengan PLC. Jadi, nah, tadi pada saat praktikum itu saya sempat melihat apa itu kayak buku modul-modul gitu yang isinya itu di pertama itu kayak ada semacam logic gate. Ya, di sini gerbang logika ada N nih. Kalau ada tabel kebenaran, misalnya kalau output inputnya itu yang A 0, yang B 0, maka outputnya 0. Kan kalau inputnya satu, input satunya 0 dan input duanya 1, hasilnya tetap 0 gitu. Lalu ada OR, sini ada input A-nya itu 0 0, dia hasilnya outputnya 0. Dia kalau mau outputnya itu satu kalau atau true, maka salah satunya harus ada yang true. Ya. Ada not juga. Kalau not ini kebalikannya ya. Kayak kalau input dia cuma satu input aja. Kalau inputnya nol atau false, dia kebalikannya malah jadi true. Kalau inputnya true, dia kebalikannya juga jadi false. Di sini ada XOR. Nah, di mana input A-nya false, input B-nya false, dia akan false hasilnya. Jika kalau salah satu inputnya true, maka hasilnya true. Kalau salah satunya ya true ya salah satunya. Kalau dua-duanya true, ya hasilnya false. Jadi dia kayak maksa itu harus ada salah satu yang true, jadi dia nggak boleh sama gitu. Kalau mau hasilnya false. Nah, lalu ada NAND. Kalau inputnya A-nya ini false, dua-duanya false, outputnya true. Jika input A-nya false, input B true, hasilnya ini true ya. Jadi kalau dia mau false hasilnya, maka kedua inputnya itu harus true. Nah, lalu ada XOR, di mana kalau input A-nya itu false, input B-nya false, outputnya itu true. Nah, kalau dia input A-nya false, input B true,
Jadi outputnya false juga. Jadi kalau dia mau outputnya hasilnya true, dia harus harus dua-duanya itu false, baru hasilnya true. Ya. Nah, di sini juga ada tadi rangkaian-rangkaian yang sempat dicoba. Nah, ini programnya tadi. Jadi begitu saja video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.